Hamdan wa syukrulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat warasatul Quran, kita lanjutkan ke kisah yang ketiga, yang mana kisah ketiga ini akan menjelaskan yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud memiliki arti yaitu para pembuat parit. Kisah mengenai mereka jarang diceritakan. Bukan hanya karena namanya hanya terlampir satu kali di dalam Al-Quran, tetapi juga karena kisah tersebut jarang ada di kitab-kitab sejarah. Ada 3 referensi utama yang melampirkan kisah tersebut. Salah satunya yang termaktub dalam surah Al-Buruj ayat 1 sampai 10. Lalu yang kedua, mengenai kisah ini terdapat satu referensi yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana malikun piman kana qablakum." Dulu sebelum kalian ada seorang raja. Ia memiliki tuhan sihir. Saat tukang sihir itu sudah tua renta. Maka dia berkata kepada rajanya, "Aku sudah tua. Kirimkanlah seorang pemuda untuk aku ajarkan sihir." Lalu referensi ketiga yang menjelaskan tentang hadis tersebut ialah dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa raja yang dimaksud bernama Tuba Zulnuwas. Jadi raja ini adalah disebut dengan nama Tuba Zulnuwas. Seorang raja dari kerajaan Himyar yang beragama Yahudi. Sedangkan tukang sihir ialah salah satu penasehat Tuba. Jadi tukang sihir ini yang meminta seorang pemuda untuk diajarkan sihir, dia adalah salah satu penasehat raja tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu seorang pemuda datang padanya. Ia mengajarkan sihir kepada pemuda tersebut. Antara tukang sihir dan si raja terdapat seorang rohib yang disebut dengan pendeta. Si pemuda itu mendatangi rohib dan mendengar kata-kata rohib. Fa'ajabahu, lalu dia merasa takjub kepada rohib itu. Pertama takjubnya akan kata-kata si rohib, sehingga itu mendatangkan si pemuda itu semangat untuk belajar kepada rohib itu. Ketika si pemuda itu datang ke penyihir, lalu dipukulnya, maka pemuda itu mengeluhkan hal tersebut kepada si rohib. Maka ketika pemuda yang harusnya datang kepada penyihir, belajar sihir, dikarenakan takjub dengan ilmu rohib itu, pemuda itu singgah dulu mendengarkan perkataan si rohib. Sehingga datang ke tempat penyihir, pemuda itu telat. Lalu diakibatkan dia telat, datang ke penyihir itu. Maka pemuda itu dipukul sehingga pemuda tersebut dia itu mengadu kepada rohib. Siapakah nama pemuda ini? Maka pemuda ini yang bernama adalah Abdullah bin Samir. Maka Abdullah bin Samir ini seorang penduduk Najran. Sedangkan pendeta yang dimaksud dalam hadis tersebut bernama Paimiyun. Maka Paimiyun ini adalah seorang rohib, ya, seorang pendeta yang mengajarkan Abdullah bin Samir.
Pada saat penduduk Najam masih menyembah berhala, para ayah sering mengirim anak laki-laki mereka untuk belajar sihir ke istana. Di antaranya Samir. Maka Samir ini mengutus Abdullah agar diajarkan sihir. Namun sejak Paimiyun mendirikan kemah, Paimiyun ini adalah seorang rohib, yang mana Paimiyun ini berada di antara istana dan desa yang disinggahi oleh rohib itu. Abdullah bin Samir sering mampir ke kemah untuk belajar perkara masalah ketauhidan, sehingga akhirnya mengikuti pendeta tersebut, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Abdullah bin Samir sering telat datang ke istana. Hal ini pula lah yang menyebabkan ia sering dihukum oleh tukang sihir. Pendeta Paimiyun, yaitu rohib itu, kemudian memberikan siasat atau strategi agar Abdullah bisa selamat dari hukuman tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-yaum, pada suatu hari. Maka kata rohib itu, pada suatu hari aku dihadapkan dalam perkara yang sulit. Ketika di waktu itu dalam keadaan yang demikian, lalu tibalah ia di suatu tempat di mana di sana ada dabatun adimatun, seekor singa yang begitu besar. Maka pada waktu itu, kata sahabat itu mengungkapkan, al-yauma abdolu minni qad balago min amrika. Maka akan terwujud di antara dua rohib dan ahli sihir itu. Sehingga dia mengatakan, pada hari ini aku akan mengetahui apakah penyihir yang lebih utama, a'lamu asyahirul abdol, am ar-rohib abdol. Maka siapakah di antara mereka yang paling utama? Pahoda hajaron. Lalu seorang pemuda ini mengambil batu. Pakola Allahumma innaka kana amrul rohib ahaba ilaka min amri syahir. Maka pemuda itu mengatakan, ya Allah, apabila perkara rohib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir, maka paktulu, bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Lalu ia melemparkan binatang itu. Maka dengan takdir Allah, binatang itu terbunuh. Lalu orang-orang pun bisa lewat. Lalu ia mendatangi rohib itu dan mengabarkan hal tersebut. Rohib tersebut berkata, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang aku lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan. Maka jika benar demikian, jangan sekali-kali menyebut namaku. Sahabat warasatul Quran, maka Abdullah bin Samir dianggap telah memenuhi dirinya dengan ilmu ketauhidan, sehingga Allah ridho kepadanya. Oleh karena itu, sang pendeta menyebut demikian agar Abdullah bin Samir berhati-hati dalam mendakwakan tauhid dan syariat Nabi Isa alaihissalam kepada penduduk Najran. Selanjutnya, ketika sudah melakukan hal itu, maka Abdullah bin Samir menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Di antaranya orang yang buta, yang berpenyakit kulit. Ia pun dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Maka kisah itu, Abdullah bin Samir terdengar oleh sahabat
atau pengikut penasehat raja. Kebetulan pada waktu itu yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang sakit, tidak bisa melihat dan punya penyakit. Maka datanglah kepada Abdullah bin Samir untuk bisa disembuhkan. Maka sahabat itu mengatakan kepada Abdullah bin Samir, saya akan memberikan semua hadiah ini kepada engkau, tapi dengan syarat engkau bisa menyembuhkanku dari kebutaan ini. Maka hebatnya Abdullah bin Samir mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan. Innama yasbillahu paina anta amanta billahi da'autullaha pasapaka pa'ana billahi pasapahullahu. Kata Abdullah bin Samir, saya tidak bisa menyembuhkan sedikit pun, tapi yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kamu beriman kepada Allah, lalu kamu meminta dan aku akan mendoakan kesembuhanmu. Sahabat warasatul Quran, dengan doa Abdullah bin Samir, dia meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan, maka dengan takdir Allah, penasehat raja ini sembuh dari kebutaannya. Ketika pulang ke istana, maka raja ini melihat, man roda alaikal basoroka. Siapakah yang bisa menyembuhkan kamu, mengembalikan pandangan kamu, sehingga kamu bisa melihat. Maka seorang raja itu tidak berani menyebutkan Abdullah bin Samir karena tahu. Maka ketika itu orang yang disembuhkan mengatakan, yang menyembuhkan saya adalah Allah, adalah Tuhan. Maka raja yang mengatakan, siapakah Tuhan kamu? Maka dia yang mengatakan, Tuhanku adalah sama. Tuhanku adalah Tuhanmu juga, yaitu Allah. Maka sahabat warasatul Quran, apa yang terjadi ketika sudah mengakui seperti itu, palam yajal yu'adibuhu hatta dala ala gulami. Maka dia itu disiksa oleh raja tersebut tidak henti-hentinya sehingga menyebutkan Abdullah bin Samir. Maka Abdullah bin Samir sama seperti hal itu, disiksa oleh raja sehingga Abdullah bin Samir mengatakan rohibnya. Maka rohibnya itu ditangkap, ditanya oleh raja, mengatakan, lahu irji andinika, keluarlah kamu dari agama kamu. Maka rohib ini mengatakan, Pak Aba, saya tidak akan pernah keluar dari agama saya. Pada bil misyari pawadu al mispar, maka raja itu meminta untuk dibawakan gergaji. Gergaji itu ditempel di kepala rohib, lalu dibelahlah kepala tersebut. Maka di sini, ketika sudah rohib itu dibunuh oleh raja, selanjutnya adalah penasehat raja itu yang sudah iman kepada Allah, lalu dibunuhnya. Maka singkat cerita, ketika pemuda ini Abdullah bin Samir ingin dibunuh, maka ada perkataan dari Abdullah bin Samir. Beberapa kali dibawa ke gunung, maka Abdullah bin Samir mengatakan, ya Allah, cukupilah aku, tolonglah aku dengan apa yang engkau kehendaki. Maka semua yang asalnya akan melemparkan Abdullah bin Samir dari ketinggian gunung, maka para pengikut raja tersebut mati dikarenakan jatuh. Balik lagi Abdullah bin Samir kepada raja, masih saja hidup, dibawa ke tengah laut, lalu berdoanya sama, Abdullah bin Samir selamat. Maka kata Abdullah bin Samir, kalaulah engkau ingin membunuhku, maka ikutilah apa yang diperintahkan olehku. Raja ini penasaran, lalu dia mengatakan, apa yang mesti saya lakukan? Kata Abdullah bin Samir mengatakan, ketika engkau ingin membunuhku, maka bawalah panah.
busur panah itu diluruskan kepadaku, lalu mengatakan, Allah robil gulam, sumaromahu pawaqwa sama pidoihi. Maka ketika sudah diluncurkan anak panah itu mengatakan, Allahumma robil gulam, maka inilah adalah Tuhan pemuda ini. Abdullah bin Samir terjatuh, maka banyak orang-orang mengikuti kepada beliau dengan tauhid yang benar, tidak mengakui kepada raja tersebut, dengan menyatakan bahwa betul yang layak disembah yaitu adalah Tuhan Abdullah bin Samir, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raja tersebut marah. Sahabat warasatul Quran membuat parkit yang begitu panjang, lalu orang-orang yang mengatakan beriman kepada Tuhan Abdullah bin Samir dimasukkan kepada parkit itu lalu dibakar. Maka ada seorang ibu yang ingin lari, tidak mau masuk kepada parkit itu. Ibu ini justru membawa seorang anak. Maka anak itu berbicara dengan ungkapan, Ya ummi isbiri pa innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Sahabat warasatul Quran, yang menjadi intisari, yang menjadi hikmah dari ungkapan hadis tadi yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Imam Muslim di bab ungkapan ketawaduan. Pertama, kalaulah ketauhidan yang benar, bagaimanapun tantangan, ancaman yang bisa menimpa kepada diri kita, asal yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Lalu yang kedua, yakinlah setiap apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada dirinya atau kepada yang lain, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalat, innallaha ma'a sobirin. Mungkin itu kisah ketiga mengenai Abdullah bin Samir yang asalnya dididik untuk menjadi penyihir, tapi Allah memberikan petunjuk kepada Abdullah bin Samir bertemu dengan pendeta di kalangan Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Qulu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.